المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala, sifat yang jaiz pada Allah Ta'ala, maka adalah satu dua, yaitu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Ini sifat yang jaiz bagi Allah satu, yang berbunyi fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, artinya membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia. Jadi jumlahnya aqaidul iman fi haqqillahi ta'ala 41. 20 daripada itu yang wajib bagi Allah, dan 20 yang mustahil bagi Allah, dan satu yang harus adanya atau yang jaiz bagi Allah. Jadi ada 41 aqaidul iman fi haqqillahi ta'ala. Yang satu ini yang jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, berbuat Allah atas tiap-tiap mungkin atau meninggalkannya. Meninggalkan berbuat. Jadi jaiz hukumnya bagi Allah mengerjakan atau meninggalkannya, jaiz saja. Akal kita orang mukmin menerima saja akan Allah berbuat atas tiap-tiap mungkin atau meninggalkannya. Contohnya, Allah menjadikan seseorang ini alim, itu jaiz bagi Allah. Allah menjadikan seseorang ini jahil, jaiz bagi Allah, tidak wajib hukumnya. Maksudnya jaiz akli. Jaiz bagi Allah hukumnya memasukkan seseorang ke dalam surga atau memasukkan Allah kepada seseorang dalam neraka. Jadi hukumnya jaiz. Allah tidak ditentukan atau dipaksa, tidak harus masuk surga, ini harus masuk neraka, terserah Allah. Itu namanya hukum jaiznya Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah tidak dipaksa atau ditentukan oleh siapapun, bebas Allah itu mengendaki atau berbuat atau tidak berbuat terhadap alam semesta ini, jaiz. Ini terserah Allah itu, dimasukkan surga katanya terserah Allah. Itu namanya sifat jaiznya Allah. Di alam semesta ini berlaku tergantung sifat jaiznya Allah. Terserah Allah mengadakan sesuatu, berbuat akan sesuatu atau tidak berbuat akan sesuatu, itu boleh-boleh saja. Artinya tidak wajib bagi Allah siswa atau santri yang belajar wajib lulus. Yang enggak belajar wajib bagi Allah tidak lulus, tidak, terserah Allah itu. Yang belajar dijadikan orang alim terserah, atau dijadikan bodoh terserah Allah itu. Tidak ada yang mengatur Allah, semuanya terserah Allah. Itu namanya itu jaiz. Akal kita menerima saja. Kalau umpamanya anak ini rajin tapi nggak lulus, akal kita menerima saja, boleh saja, itu namanya hukum jaiz. Sedangkan yang bodoh ini malas nggak belajar, lulus, yang rajin nggak lulus, yaitu menurut akal hukum akli jaiz, boleh saja Allah. Jadi Allah tidak terpaku, tidak tertentu, tidak terpengaruh oleh belajar atau tidaknya. Kalau Allah menghendaki, jadi idza arada syai'an
ayyaqul lahu kun fayakun, tidak tergantung kepada aturan-aturan, terserah Allah itu namanya jaiz. Tapi syariatnya kita disuruh kalau ingin lulus, ingin alim, belajar. Dan itu belajar itu tidak menentukan, tidak satu-satunya jalan bisa jadi orang alim, tidak, terserah Allah juga. Kalau bodoh syariatnya itu biasanya tidak tahu. Kalau nggak belajar biasanya nggak tahu. Tapi bisa saja orang nggak belajar bisa alim, bisa kalau Allah menghendaki. Jadi Allah itu bebas, tidak tergantung kepada aturan mutlak. Jadi kudrah iradah Allah itu mutlak, tidak ada yang mengatur, Allah saja yang kehendak Allah sendiri. Itu namanya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Jadi serahkan Allah saja. Apa manfaatnya ini? Kita ini tenang. Kalau sudah Allah, terserah Allah, jaiz saja bagi Allah menjadikan orang alim si ini atau menjadikan bodoh, tapi syariatnya tetap jalan. Artinya hasil dari usaha itu serahkan kepada Allah. Usaha yang diusahakan oleh makhluk tidak bisa memberi pengaruh akan suatu hasil. Jadi semuanya tetap Allah yang memberi hasil itu. An-nafi' al-darru itu Allah yang memberi manfaat, dan yang memberi mudarat hanya Allah saja. Usaha kita, ikhtiar kita itu hanya syariat saja, tidak bisa menentukan hasil. Itu perlu kita ketahui. Kalau sudah itu ada di dalam hati orang mukmin, insyaallah hidupnya akan tenang. Jadi walaupun usaha yang wajib usaha, tapi hasil Allah sudah tahu, yang penting usaha saja. Kemudian hasilnya enggak sukses, tidak berhasil, tenang hati kita, karena yang dipandang Allah. Kalau kalau enggak usaha, salah. Rasulullah saja Rasulullah yang berdagang, Rasulullah ini nomor satunya makhluk masih usaha, tapi akhirnya hasil itu tetap kepada Allah. Kalau yang nuntut ilmu harus itu belajar rajin, tapi belajar rajin itu tidak bisa memberi pengaruh apa-apa kepada alim. Tetap Allah yang memberi ilmu itu Allah. Ada orang nggak belajar alim, ada orang yang belajar tidak alim. Nah, karena itu Allah yang menunjukkan, itu namanya fi'lu kulli mumkinin aw tarku.